Gelar juara Francesco Bagnaia membawanya ke beberapa prestasi tinggi lainnya. Dalam 5 dekade terakhir, ia menjadi orang Italia pertama yang menang di atas Ducati. Yang mengesankan adalah Pecco memulihkan gap 91 dari Fabio Quartararo di tengah musim. Karena spiral kesalahan, M1 tak kompetitif dan crash, pembalap Yamaha Factory Racing malah sering kehilangan poin. Ia hanya bisa terkejut ketika menyaksikan rivalnya, Bagnaia, berhasil memborong 4 kemenangan beruntun dan beberapa podium. Upaya terakhir El Diablo menyelamatkan kans juara 2 musim beruntun dilakukan dalam MotoGP Australia dan Valencia. Sayangnya, Dewi Fortuna tak berpihak kepadanya lagi. Bagnaia membuat padok Ducati berpesta. Dari ketinggalan 91 poin, ia berbalik unggul 17 poin. Selain Bagnaia, ada momen lain serupa terjadi di masa lalu. Pada 2020, Joan Mir dinobatkan dalam musim terpendek kejuaraan motor elit itu sejak 1995, dengan hanya 14 balapan, akibat pandemi COVID-19. Dengan 2 kali retire pada 3 balapan pertama, sang rider Suzuki tertinggal 48 poin dari Fabio Quartararo. Namun, pria Suzuki berhasil membalikkan tren dengan konsistensinya, ditambah dengan kesalahan tanda pagar 20. Itu memungkinkannya untuk mengamankan gelar di depan Franco Morbidelli, dengan hanya 13 poin. Pada 2017, Marc Marquez juga melakukan comeback hebat. Ia mengatasi defisit 37 poin atas Maverick Vinales setelah 2 balapan. Sekali lagi, performa pembalap Honda itu diimbangi dengan performa buruk rivalnya, yang akhirnya memudar saat balapan berlangsung. Akhirnya, Vinales kehabisan pilihan, dan hanya Andrea Dovizioso yang memiliki kesempatan merebut mahkota dari Cervera. Dalam musim debutnya di MotoGP, pada 2013, Marc Marquez harus mengatasi defisit 30 poin. Pada saat itu, ia melawan rekan setimnya di Honda, Dani Pedrosa, yang memanfaatkan kecelakaan rookie di Mugello untuk memperpanjang keunggulannya secara keseluruhan. Namun pada balapan ke-8, di Jerman, Marquez naik dari posisi ketiga, 23 poin di belakang Pedrosa, ke posisi pertama, dan tidak akan melepaskan keunggulannya. Dengan masuknya Jorge Lorenzo ke dalam pertarungan, Marquez akan mencetak rekor baru dengan memenangkan gelar hanya dengan selisih 4 poin di atas pembalap Spanyol itu, dengan Pedrosa berada di urutan ketiga, 34 poin di belakang. Ada 2 pembalap lain yang berhasil memperkecil jarak yang sama, dalam hal ini 29 poin. Yang pertama adalah Jorge Lorenzo, pada 2015 yang penuh kontroversi. Rider asal Mallorca ini memulai kejuaraan dengan sangat buruk sehingga telah kehilangan banyak poin dari rekan setimnya, Valentino Rossi, hanya dalam 3 balapan. Namun, Lorenzo yang merebut gelar juara di ajang terakhir tahun ini. Sekira 20 tahun sebelumnya, Mick Doohan juga bangkit dari defisit 29 poin dari Daryl Beatty. Momen terendahnya terjadi setelah akhir pekan kelima musim 1995, ketika pria Australia itu menambahkan 2 angka. Tetapi, konteksnya sangat berbeda karena musim itu hanya memiliki 13 putaran. 2 DNF darinya diikuti oleh 4 kemenangan beruntun. Sementara, Beatty tidak lagi mampu menang. Pada akhirnya, sang pembalap Honda yang dinobatkan sebagai juara di seri kedua dari belakang. Sementara itu juara dunia Moto3 dan Moto2 memulai debutnya di kelas utama pada 2020 dengan skuad pabrikan Honda. Tetapi, bahkan sebelum musim yang tertunda karena Covid dimulai, Alex Marquez telah menandatangani kontrak baru untuk tahun 2021 yang akan membuatnya pindah ke tim satelit LCR, untuk memberi jalan bagi Pol Espargaro. Marquez adalah satu-satunya pembalap Honda pada 2020 yang berhasil membawa RC213V naik podium. Ia berjuang keras selama 2 musim berikutnya bersama LCR. Adik Marc Marquez menutup kekecewaan musim 2022 dengan kontrak dari Gresini Racing. Ia merasa langsung klop dengan Ducati Desmosedici GP setelah tes pertama di Valencia, November silam.